Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazrul Ilham dari Teknik Elektro Angkatan 25 kelas B Indralaya. Nah, di sini saya akan memenuhi atau membuat video project social eksperimen tentang materi HAM kepada orang-orang di sekitar saya. Dan saya ingin tahu seberapa jauh mereka pengetahuan mereka terhadap HAM. Oke? Misi Mas. Ya. Jadi di sini kenalin, nama saya Muhammad Nazrul Ilham dari Teknik Elektro. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Mas-mas perihal HAM yang ada di Indonesia maupun HAM secara luas. Apakah Masnya berkenan? Berkenan, boleh. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu. Diri atau duduk? Duduk aja. Saya Farajul Keraman Purba dari Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran. Masnya? Saya Muhammad Al-Farzil Putra dari Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran. Oke. Nah, saya ingin bertanya nih pada Masnya. Sejauh mana sih pengetahuan Mas tentang HAM? Boleh, Mas Farhan? Menurut saya paham tentang pengertian HAM, tentang hukum HAM Indonesia, juga kasus-kasus dan penanganan. Undang-undang HAM-nya itu Mas ya. Untuk Mas Faris, sejauh mana? Saya seperti pengertian HAM, masalah-masalah HAM yang sedang viral seperti saat ini. Terus UUD tentang yang mengatur HAM. Nah, saya ingin bertanya lagi Mas. Mengapa sih menurut kalian berdua, menurut pendapat kalian berdua, mengapa sih masih sering terjadi pelanggaran HAM meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya atau yang mengikatnya, dan apa penyebab utama pelanggaran HAM itu terjadi di Indonesia khususnya? Boleh Mas Farhan? Menurut saya, kenapa pelanggaran HAM itu sering terjadi di Indonesia? Karena penanganan hukum di Indonesia itu masih tergolong lemah, karena tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi sehingga tidak merata lah gitu. Jadi berpihak pada yang lebih tinggi kuasanya. Ya, yang lebih tinggi malah sering nggak kena hukuman ataupun di penjara paling sebentar doang gitu. Untuk Masnya? Kalau saya mungkin karena penegak hukumnya itu terlalu kurang. Jadi itu tidak membuat jera pelaku dari pelanggar HAM. Jadi pelanggar HAM itu masih sangat banyak. Dan mungkin karena Indonesia itu memiliki suku dan agama yang berbeda-beda banyak, itu menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Dan seperti kesenjangan ekonomi, masyarakat kalangan atas itu Berkuasa. ya daripada kalangan bawah mungkin kurang berani dalam menyampaikan hak ya. Nah, untuk itu tuh penyebab utamanya itu apa ya? Pelanggaran HAM masih terjadi di Indonesia. Selain selain hukumnya yang masih kurang kuat dan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Selain itu apa penyebabnya menurut Mas? Boleh Mas Farhan? Kalau menurut saya yang tadi bilang sama Faris tadi, diskriminasi suku itu termasuk yang paling utama di Indonesia. Kita sering ketemu kan kalau dia yang sukunya mungkin sesama dengan yang pelaku, dia lebih sukunya sama dengan yang penegak hukum, mungkin agak lebih diringankan, dilonggarkan ya, hukumannya. atau mungkin yang sukunya malah tinggal jauh malah lebih beratkan gitu. Masnya pendapatnya? Pendapat saya seperti sama sih, karena mungkin beragam kan, Indonesia beragam ya. Sekian saja interview dari saya. Terima kasih sudah 2, 3. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan narasumber yang ketiga. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu, Pak. Ya, perkenalkan, nama saya Farel Al-Farisi. Saya berasal dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Nah, di sini saya akan menanyakan tentang HAM. Sejauh mana sih pengetahuan kakak tentang HAM itu? Sejauh saya, HAM itu yang saya tahu, HAM itu sudah berasal dari kita lahir atau kita sejak bayi. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau menurut kakak nih, mengapa masih terjadi pelanggaran HAM meskipun sudah ada undang-undang yang mengikatnya atau sudah ada undang-undang yang mengaturnya? Menurut kakak apa? Menurut saya itu HAM sendiri kan, manusia ini orangnya berbeda-beda ya. Kadang orang itu karakternya mungkin suka sekali melanggar peraturan, seperti suka kayak membuli orang, sering
malak orang di pasar gitu. Menindas juga. Ya, menindas. Terus misalnya Kak, kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya isu perang. Misalnya jika serangan militer itu menargetkan fasilitas militer suatu negara, cuman warga sipil itu ikut terkena Kak. Terkena dampaknya, apakah itu termasuk pelanggaran HAM? Itu menurut saya sudah termasuk pelanggaran HAM. Kenapa Kak termasuk pelanggaran HAM? Karena tadi kan perang itu yang pasti antar negara. Ya. Nah, warga sipil itu kan seharusnya dilindungi, tidak Satu negara itu. ya, tidak ikut terlibat dalam suatu perang. Karena jadi itu sudah melanggar HAM. Ya, sekian interview dari saya. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Oke, jadi saya sudah mendapatkan narasumber yang keempat. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, perkenalkan aku Gani Agustian, aku dari Prodi Ilmu Tanah. Oke, jadi saya di sini akan mewawancari Kakak mengenai HAM Kak. Oke, pertanyaan pertama tuh seberapa jauh sih pengetahuan Kakak tentang HAM itu sendiri? Kalau sejauh ini aku kebetulan karena kami jarang berdapat mata kuliah tentang keluarga negaraan, jadi kalau untuk soal HAM itu kami masih minim pengetahuan, jadi mungkin masih harus belajar lagi soal HAM. Jadi pertanyaannya Kak, menurut Kakak nih, mengapa tuh masih sering terjadi pelanggaran HAM meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya atau undang-undang yang mengikatnya? Mungkin dari pemerintahnya sih Bang ya, karena pemerintah sekarang tahu sendiri kan hukum di Indonesia ini seperti apa, mungkin kurang ketegasan hukum, jadi ke bawah atau ke atas. Ya seperti itu, mungkin seperti itu sih pendapat saya. Nah, terus tuh apa sih penyebab utama terjadinya pelanggaran HAM itu? Penyebab terjadinya Faktor utama. Karena penegak hukum ini kadang belum tegas kan, jadi seperti yang aku bilang tadi, faktor utama itu mungkin dari individu itu tersendiri mungkin, jadi kurangnya minimnya pengetahuan atau minimnya pengetahuan tentang hukum-hukum di Indonesia. Jadi aparat tadi yang belum dikasih efek jerah untuk melakukan Seperti itu. Terus tuh misalnya kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya isu perang kan di Timur Tengah. Nah, misalnya AS itu menyerang fasilitas militer Iran, tapi warga sipil itu kena dampaknya. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM Bang? Termasuk pelanggaran HAM karena kan sesuai SOP, dibilang SOP dari apa tuh Organisasi dunia lah. Nah, iya dari perang itu kan salah satu syarat perang kan jangan sampai terkena warga sipil. Harus melindungi warga Harus sipil. melindungi warga sipil. Tapi di sini misal contohnya tadi seperti kamu bilang terkena warga sipil itu seperti pelanggaran HAM. Itu saja interview dari saya. Abangnya terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya mendapatkan narasumber yang isinya kenalan diri dulu Bang. Perkenalkan, nama saya Raila Nurulawar Itu ada nanya ke sama dia. dari Fakultas Pertanian Prodi Ilmu Tanah. Oke, jadi di sini saya mewawancari Kakak mengenai HAM. Nah, sejauh mana sih pengetahuan Kakak tentang HAM? Hak manusia yang terdiri dari lahir. Oke, kan hak sendiri HAM itu hak asasi yang sudah ada sejak dahulu. Misalnya kan sekarang ini lagi hangat-hangatnya isu tentang perang di Timur Tengah. Isu itu jika serangan militer menargetkan fasilitas militer, tapi warga sipil itu ikut terkena dampaknya. Apakah itu termasuk pelanggaran HAM Pak? Ya, karena warga sipil itu bukan masyarakat. Jadi harus dilindungi Pak, bukan terkena dampaknya. Kakak kenapa masih sering terjadi pelanggaran HAM meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya? Karena ketidakstabilan politik dan keamanan. Mana negara? Banyak itu bertanya sekali. Sweden. Apa penyebab utama faktor utama terjadinya pelanggaran HAM yang ada di Indonesia? Karena kekurangan kesadaran dan pendidikan. Berarti warga kita masyarakat kita ini masih kurang Pak ya pengetahuan tentang HAM. Oke, sekian wawancara dari kami. Terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah saya mewawancari beberapa orang, saya dapat menarik kesimpulan secara garis besar itu HAM adalah sebuah hak asasi manusia yang dimiliki manusia sejak ia lahir.
sehingga dia mati, dan sebuah anugerah dari Tuhan yang harus dilindungi baik dari masyarakat sekitar maupun penegak hukum maupun pemerintah. Nah, kemudian saya mendapati beberapa pewawancara masih kurang akan pengetahuannya tentang HAM. Kemudian saya memainkan antara HAM dan isu yang sedang hangat, yaitu perang di Timur Tengah, yang mana ketika Amerika Serikat menyerang fasilitas militer Iran, dan kemudian warga sipil yang terkena dampaknya, dan itu termasuk pelanggaran HAM karena penyerangan Amerika Serikat yang mengenai warga sipil melanggar hukum internasional militer. Kemudian faktor utama pelanggaran HAM itu terjadi yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang HAM, hukum yang masih belum bisa membuat efek jerah, dan yang dimana hukum itu masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Kemudian meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya, namun pelanggaran HAM itu tetap terjadi karena faktor utama yang sudah saya sebutkan tadi. Sekian kesimpulan yang bisa saya tarik dari hasil